Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang ada pada kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pada pembelajaran yang ke-6. Silahkan disimak sampai habis videonya agar lebih dimengerti lagi materinya. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Ada PJOK dan ada muatan PPKN. Selain itu, terdapat juga muatan bahasa Indonesia. Langsung ke materinya. Kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu ini. Banyak hal yang telah kamu pelajari. Kamu juga sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Menarik bukan? Kamu sudah belajar bagaimana cara berlari yang benar, melempar, dan menangkap bola. Nah, untuk menambah keterampilanmu dalam berolahraga, kita akan mempelajari bagaimana cara bermain memukul bola. Namun sebelumnya kita perhatikan cara memukul bola berikut ini. Nah, ini adalah gambarnya ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah badan sedikit membungkuk, kedua kaki sejajar sedikit ditekuk dan terbuka. Kemudian yang kedua, pandangan ke arah datangnya bola. Selanjutnya yang ketiga, kedua tangan memegang pemukul dengan tangan kanan di atas. Apabila kidal, pemukul dipegang dengan tangan kiri. Kemudian yang keempat, kayu pemukul berada di atas bahu. Bahu kiri sedikit lebih rendah daripada bahu kanan. Seperti itu cara dalam memukul bola. Tahukah kamu kelelawar? Nah, jika masih ada di antara kalian yang belum tahu, silahkan perhatikan dengan baik penjelasan tentang kelelawar berikut ini. Nah, ini adalah gambar dari kelelawar. Hewan ini memiliki fakta yang menarik. Kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik, bahkan lebih baik daripada manusia. Nah, berikut ini adalah fakta tentang kelelawar. Yang pertama, kelelawar ini merupakan hewan mamalia. Yang kedua, tubuh kelelawar ini sangat bersih. Yang ketiga, pada umumnya kelelawar mempunyai 1 anak dalam 1 tahun. Jadi mereka itu mempunyai kesempatan berkembang biak itu 1 kali setahun. Yang keempat, kelelawar hidup 20-30 tahun. Umur kelelawar itu mencapai 20-30 tahun. Yang kelima, kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Kemudian yang keenam, kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidupnya. Kelelawar ini tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Nah, ini adalah fakta-fakta tentang kelelawar. Selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu hiu gergaji? Mari kita lihat penjelasannya berikut. Ini adalah gambar dari hiu gergaji, kalian bisa perhatikan. Nah, hiu gergaji ini hidup di Danau Sentani. Hiu gergaji dikenal dengan nama pari atau hiu sentani karena memang hidup di Danau Sentani, Papua. Hiu gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji. Ia menggunakan giginya ini untuk mencari makan dan mempertahankan diri.
Tubuhnya berwarna keabu-abuan dan ramping. Ia dapat berenang dengan cepat. Jadi di sini terdapat teks yang terdiri dari 2 paragraf. Nah, kita akan mencari ide pokok dan kesimpulan dari setiap paragraf. Sekarang kita ke paragraf yang pertama. Nah, adapun ide pokok dari paragraf yang pertama ini yaitu hiu gergaji hidup di Danau Sentani. Kesimpulannya, hiu gergaji ini hidup di Danau Sentani sehingga dikenal dengan nama pari atau hiu sentani. Sekarang kita ke paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua, ide pokoknya yaitu hiu gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji. Kemudian kesimpulannya, hiu gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji untuk mencari makan dan mempertahankan diri. Nah, itu adalah ide pokok dan kesimpulan dari 2 paragraf tentang hiu gergaji. Sydney dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Benny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja. Nah, jadi di sini ceritanya di rumah Udin ini tuh sedang diadakan acara syukuran dan terdapat banyak sekali makanan. Nah, ketika terdapat banyak sekali makanan yang membuat teman-teman Udin itu bingung dalam memilih makanan apa yang mereka makan. Karena Benny ingin mencoba semuanya, maka dia mengambil makanan dengan berbagai macam dengan jumlah yang banyak. Nah, tetapi Siti hanya mengambil 1 macam saja. Karena melihat Benny mengambil banyak macam makanan dan dalam jumlah banyak, Edo pun mengingatkan Benny untuk mengambil makanan secukupnya saja. Apa pendapatmu tentang sikap Benny? Nah, sikap Benny ini tidak baik atau tidak pantas untuk ditiru. Mengapa? Karena Benny ini mengambil makanan dengan berlebihan. Dia ini bersifat boros atau serakah. Nah, pertanyaan yang berikutnya, apa pendapatmu tentang sikap Siti? Nah, sikap Siti ini sudah baik karena apa? Karena Siti tidak berlebihan dalam mengambil makanan. Kemudian, apa pendapatmu tentang sikap Edo? Nah, sikap Edo ini sudah baik karena Edo telah mengingatkan temannya, yaitu Benny, yang telah melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi, ketika kita melihat teman kita melakukan sesuatu yang tidak baik atau tidak seharusnya, sebagai teman yang baik, kita harus mengingatkan teman kita. Apakah yang dilakukan oleh Benny sesuai dengan sila kelima Pancasila? Tentu tidak ya. Kenapa? Karena Benny ini melakukan pemborosan dan hal tersebut tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup orang banyak. Pemborosan yang dilakukan Benny ini dapat berakibat langkanya sumber hewani sebagai sumber makanan. Nah, hal ini tentu tidak sesuai dengan sila yang ada pada Pancasila, khususnya pada sila kelima, di mana sila kelima ini yang lambangnya atau simbolnya adalah padi dan kapas, bunyinya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Adapun contoh penerapan sikap pada sila kelima yaitu yang pertama bersikap adil, kemudian menghormati hak-hak orang, kemudian suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain. Ini semua adalah contoh penerapan sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.